Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini kita akan belajar bersama dalam sebuah aplikasi baru bernama ProProf. Apa sih ProProf itu? Ya, apakah Anda ingin membuat sebuah soal-soal yang interaktif, kemudian bisa dikerjakan dengan berbagai metode atau tipe-tipe soal, dan nantinya siswa akan mendapatkan semacam sertifikat seperti ini? Ya, dan siswa juga bisa mengerjakannya secara ini bisa saya tunjukkan ya pada Anda, yaitu bisa membuat mengerjakan soalnya yang beraneka ragam, tidak hanya multiple choice, bisa juga menggunakan tipe-tipe yang lainnya, dan mereka dapat sertifikat dan sebagainya. Nah, itu semua akan kita bahas menggunakan sebuah aplikasi yang sangat menarik, ya, dan kita juga bisa mengetahui hasil dari siswa yang telah mengerjakan soal-soalnya dan terlist seperti ini. Nah, itu semua akan kita bahas bersama dalam sebuah diklat, yaitu membuat kuis interaktif menggunakan ProProf. Nah, apa sih ProProf itu? Nah, jadi sering kita bertanya ya, apa sih ProProf itu? Apakah hanya sekedar sekedar aplikasi pembuat kuis saja? Tidak ya, tentunya ada banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari aplikasi atau website ProProf ini. Nah, ProProf itu sendiri adalah satu software kuis online yang inovatif dan fungsional, bisa digunakan oleh guru dan siswa secara mudah. Menggunakan ProProf ini bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi kebosanan dalam evaluasi pembelajaran. Dengan banyaknya pilihan macam kuis, kemudian tentunya online ya di dalamnya. Nah, eh, dengan menggunakan ProProf ini, guru bisa membuat ya e-quiz atau kuis elektronik di ponsel Android mereka. Karena kuis ini dibuat berdasarkan peta pikiran bahan ajar, kemudian bahan ajar dan kuis yang sesuai, siswa tidak harus bekerja di atas kertas. Jadi semua bisa dilaksanakan langsung di HP-nya siswa, seperti itu. Nah, bekerja langsung pada setiap telepon genggam atau gawe ini, dalam aplikasi ini guru tidak perlu mengubah pekerjaan siswa dan nilai tercetak secara otomatis. Jadi dalam membuat soal-soal yang akan dibuat di ProProf ini, kita juga bisa memasukkan yang namanya kunci jawaban, dan tentunya ketika kita sudah men-share, kita nggak usah mengkoreksi, tapi hasilnya sudah muncul, bisa dalam berbentuk sertifikat, dan juga ada laporan Excel-nya yang bisa kita download melalui website ProProf ini. Nah, game pembelajaran interaktif merupakan permainan yang melibatkan peserta pada proses permainannya. Game atau kuis ini bertujuan untuk merangsang kreativitas siswa, kegiatan kreatif yang berkaitan menggunakan kreasi, produksi, dan distribusi permainan, personal komputer, dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Salah satu kelebihan dari ProProf itu bisa kita lihat Bapak Ibu, yaitu adanya e-sertifikat yang tadi sudah saya tunjukkan ya, yang bisa langsung didapatkan siswa setiap selesai mengerjakan kuis online. Nah, di sertifikat ini itu langsung berisi nama dari siswa, kemudian mana dalam sertifikat tersebut lengkap dengan predikat ya, nilai yang dihasilkan, sehingga bagi guru ini bisa memudahkan dalam proses penilaian karena nilai akan otomatis muncul dalam e-sertifikat, dan juga bisa nanti dilihat di akun ProProfnya milik guru atau di laporan email kalau kita memberikan report itu dikirim ke email kita ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan dalam diklat ProProf ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Jadi nanti kita akan belajar bagaimana membuat akun di websitenya ProProf, kemudian mengenal websitenya dan menu apa saja di dalamnya, dan tentunya kita nanti akan belajar membuat soal dari berbagai tipe soal yang ada di ProProf, dan tentunya nanti di bagian akhir ada, yaitu kita sebagai seorang guru setelah membuat kuis tentunya membagikan atau men-share dan mengelola kuis atau men-settingnya serta melihat hasil pekerjaan siswa. Baik, sekarang kita menuju ke sesi yang pertama, yaitu mengenal tentang website dari ProProf ya. Bukan ProProf ya, saya sendiri juga bingung ngomongnya ini ProProf atau ProProf gitu, agak bingung juga Bapak Ibu. Nah, jadi apa sih sebenarnya website ProProf itu bagaimana ya? Silakan Bapak Ibu masuk ya ke www.proprof.com. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya.
Nah, jika Bapak Ibu pengen masuk ke dalam websitenya ini dan mungkin tidak paham dengan bahasa Inggris, karena kebetulan tampilan dari Provos ini menggunakan bahasa Inggris, nggih. Nah, Bapak Ibu nanti bisa masuk dulu ke Google Chrome ya. Kemudian di websitenya Provos ini Bapak Ibu bisa merubah language atau bahasanya. Silakan dirubah yang pertamanya Inggris menjadi Indonesia, sehingga nanti apa yang ada dalam website tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya tampilan dari websitenya Provos. Jadi ProProv ini adalah sebuah website yang berisi tentang berbagai produk yang di dalamnya bisa untuk membuat pelatihan, untuk mengetahui perkembangan tentang edukasi atau pembelajaran, dan tentunya yang akan kita bahas dalam diklat ini adalah ini membuat kuis ya. Jadi Provos ini sangat familiar, sangat bagus, sangat menurut saya paling lengkap ya, yaitu dalam pembuatan kuis ya. Juga bisa untuk berkolaborasi dan membuat proyek ya. Kita fokuskan pada diklat ini adalah yang ini ya Bapak, itu quiz maker atau pembuat kuis. Terus kemudian Provos ini selain sebagai aplikasi pembuat kuis, kita juga bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dari Provos. Apa saja? Seperti ada helpdesk atau bantuan, kemudian bagaimana membuat survei, kemudian ada chat, live chat atau obrolan langsung, ya. Kemudian juga ada bikin yang namanya kartu atau mungkin daftar nama dan sebagainya. Dan aplikasi atau website Provos ini sangat terkenal ya, walaupun baru di launching ya, tapi sangat terkenal karena merupakan kualitas terbaik ya, yang terbaik. Kemudian dipakai oleh lebih 15 juta pengguna, 150 negara, bahkan 15 juta orang secara global sudah menggunakan Provos, dan nanti Bapak Ibu salah satunya yang menggunakan website Provos ini. Nah, baik, setelah kita belajar tentang websitenya Provos, maka sekarang kita akan mencoba untuk membuat akun. Nah, ini ya, bagaimana cara bikin akun atau memulai membuat kuisnya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar untuk bikin akunnya ya. Yang pertama adalah kita masuk dulu di websitenya, terus kemudian klik pada bagian produk. Nah, di produk ini ada banyak ya Bapak Ibu ya, ada training maker, ada knowledge basic, terus kemudian ada quiz maker dan sebagainya. Nah, karena kita tujuannya adalah untuk membuat kuis, maka sekarang Bapak Ibu klik produk, kemudian pilih quiz maker. Nah, ini ya. Nanti setelah Bapak Ibu klik quiz maker akan muncul tampilan. Nah, ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita menuju ke dashboard dari Quizmaker. Nah, karena kita belum punya akun, maka Bapak Ibu diminta untuk sign up dulu atau mendaftar terlebih dahulu. Kalau memang sudah punya akun, tinggal klik login saja ya. Silakan klik sign up free ya, bebas ya untuk mendaftar. Nah, ketika kita udah klik sign up, nanti ada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Anda ingin mendaftar yang basic atau advance ya. Jadi apa sih bedanya basic sama advance? Jadi basic itu free ya, kita nggak berbayar, tapi ada beberapa pembatasan. Tapi kalau advance itu fiturnya terbuka semua, tapi karena fiturnya terbuka semua, maka kita harus membayar. Ada yang bulanan, ada yang tahunan ya. Karena kita ini sedang berlatih saja nggih Bapak Ibu ya. Karena kita ingin mengenal aplikasi Provos ini, maka kita pilih yang basic saja atau yang free. Silakan klik get started. Nah, oke. Terus kemudian setelah kita muncul, nah maka kita akan dimasukkan ke dalam pembuatan akun. Ya. Nanti ada tulisan welcome, create your account. Silakan Bapak Ibu ketikkan emailnya, masukkan email dan kemudian klik next ya. Ikuti saja, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Silakan dimasukkan dulu emailnya, kemudian klik next. Nah, nanti akan ada data isian seperti ini di step yang kedua ya. Tuliskan nama depan dan nama belakang. Kalau Bapak Ibu namanya cuma satu, ya tulis saja nama depannya aja. Misalkan Selamat gitu ya, Selamat gitu aja di first name. Last name-nya dikosongin. Tapi kalau nama saya kan Aries Eka Prasetya, berarti Aris Prasetya atau Aries Eka Prasetya, seperti itu. Kemudian silakan masukkan juga
nomor teleponnya Bapak Ibu atau nomor HP-nya. Pastikan kodenya Indonesia ya, +62, kemudian masukkan tanpa 0 ya, misalkan 81938304745 seperti itu ya. Kemudian klik next. Nah, setelah itu di step yang ketiga kita akan dikasih pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia nih Bapak Ibu ya, biar memudahkan ya. Jadi selamat Anda bergabung dalam Popos untuk apa ya. Jadi yang pertama ada pertanyaan, untuk apa Anda berencana menggunakan kuis atau penilaian ini ya, silakan diisikan. Jadi jangan cuma sekedar bikin untuk kuis gitu aja ya. Jadi di sini diisikan Bapak Ibu minimal 2 kata. Kalau mau banyak sekali kata boleh ya, tapi jangan cuma 1 kata. Biasanya warnanya masih merah ya, belum centang hijau. Silakan minimal diisi 2 kata. Kemudian apa yang paling menggambarkan Anda? Berarti ditanya di sini, Bapak Ibu ini guru kelas berapa, atau mungkin pekerjaannya apa gitu ya. Karena kebetulan saya guru SMA, saya pilih grade K12 ya, guru K12 seperti itu. Silakan pilih salah satu, kemudian nanti scroll ke bawah, geser ke bawah, nanti ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Apa pekerjaan Anda? Silakan ditulis ya, teacher, guru, atau apa seperti itu. Terus kemudian silakan yang terakhir adalah memasukkan kata sandi atau password. Nah, di kata sandi atau password ini jangan lupa untuk dicatat ya. Nanti kalau saya sudah bikin akun tapi saya lupa masuknya, password saya apa, sandi saya apa, saya nggak tahu gitu ya. Silakan nanti dicatat ya Bapak Ibu ya. Passwordnya bebas ya. Boleh kata, boleh huruf ya, boleh lambang ya, terserah, ini bebas ya. Nah, jika sudah, klik centang, kemudian klik start atau memulai. Nah, otomatis nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti langsung akan diarahkan kepada pembuatan dari soal. Jadi ini adalah tampilan awal kita. Kalau kita belum bikin apa-apa ya, maka akan tampil seperti diingatkan sama Provos ya, bahwa akun basic ini atau free ini itu hanya 15 hari. Nah, jadi Bapak Ibu harus ingat ya, hanya 15 hari. Kalau mau nanti dijadikan akun di-upgrade ya, monggo kita berlangganan. Tapi karena kita hanya berlatih, kita yang pakai free aja ya, 15 hari aja nggak apa-apa ya. Seperti itu. Pak, nanti kalau saya mau bikin akun lagi boleh Pak? Boleh. Jadi nanti silakan, akun yang lama itu akan yang nggak dipakai ya, maka Bapak Ibu bisa bikin akun baru pakai email baru. Bisa seperti itu. Nah, terus di bagian awal kita biasanya nanti dikasih ini Bapak Ibu, ada bagian tampilan sebelah kanan. Itu semacam kayak tutorial gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti ngelihat di bagian kanan itu ada langkah-langkah yang akan kita laksanakan ya. Ini saya zoom kan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk memahami Provos, Bapak Ibu bisa ngelihat atau ngeklik tutorialnya, terus kemudian mau nonton bagaimana sih caranya, atau mungkin Bapak Ibu mau lihat laporannya, bisa diklik ya. Terus nanti kalau sudah paham dengan tutorialnya, nanti Bapak Ibu tinggal klik buat kuis atau berlatih membuat kuis. Nah, ini contoh saya ngeklik bagian contoh laporan ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah bikin kuis dan diuji cobakan ke siswa, nanti akan mendapatkan laporan seperti ini. Selain sertifikat yang diterima oleh siswa, juga mendapatkan semacam ini ya Bapak Ibu ya, seperti kayak siswa mengakses pada tanggal berapa, namanya siapa, pakai email berapa, kemudian kita bisa tahu skornya dia berapa ya, kemudian dia lulus atau tidak, itu ada dalam pelaporannya. Jadi enak ya pakai Provos ini Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita tahu ya mengikuti tutorial dari Provos yang ada di ini ya, ada di tampilan kanan tadi, kita sekarang bisa mulai ya untuk bikin kuisnya ya. Selain ada laporan juga ada grafik atau statistik ya. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu untuk bikin kuisnya. Bagaimana cara bikin kuisnya? Untuk bagian awal atau Bapak Ibu yang belum pernah bikin kuis, biasanya kosong, di sini nggak ada kuisnya. Ada tulisan create your first quiz ya. Jadi silakan bikin kuis Anda untuk yang pertama kali, klik ini, atau bisa klik yang ini juga, create a quiz, seperti itu ya.
Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah pernah bikin kuis seperti saya ini ya, nanti di tampilannya sudah ada ini kuisnya, nanti semua kuis akan muncul di sini ya. Nah, nanti ada di tampilan ini Bapak Ibu, create quiz seperti itu ya, mudah sekali ya itu. Baik, itu adalah cara untuk mengenal Provos dan bikin akunnya. Di video selanjutnya kita akan belajar bersama-sama untuk membuat kuisnya ya, karena di video kedua kita akan bikin kuis menggunakan Provos. Jangan kemana-mana, masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Kita ikuti video yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.